Halo semuanya, kita jumpa lagi di kuliah Statistik Industri 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia karena sebagian besar dari bahan perkuliahan itu ada dalam bahasa Indonesia. Nah, kita sekarang mulai pada bab 2. Judul babnya itu adalah probabilitas. Nah, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari sebelum kita masuk kepada teori probabilitas. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui sebelum kita paham teori probabilitas, kita harus paham teori counting. Oke. Dalam counting ini ada dua konsep yang harus dipahami. Yang pertama itu adalah tentang permutasi, dan yang kedua adalah tentang kombinasi. Nah, pada video kali ini saya akan mulai dari yang pertama, yaitu mengenai permutasi. Oke. Nah, mari kita lihat sebuah ilustrasi ini. Jadi, ada dua jalan antara kota A dan kota B. Ada 3 jalan antara kota B dan kota C. Berapa banyak rute berbeda yang mungkin dilalui oleh seseorang dari kota A ke kota C? Oke. Ini persoalannya sederhana. Ada kota A, kemudian ada kota B, dan kemudian ada kota C. Antara A dan B ada 2 jalan. Ini ada 2 jalan antara A dan B. Kemudian ada 3 jalan antara B dan C. Oke. Nah, berapa banyak rute yang berbeda yang mungkin dilalui oleh seseorang dari kota A ke kota C? Ini sangat mudah sekali ya. Nah, kalau saya kasih label, ini jalan pertama dari A ke B, jalan kedua dari A ke B, ini jalan pertama dari B ke C, jalan kedua dari B ke C, dan jalan ketiga dari B ke C. Oleh karena itu, kita bisa buat sebuah diagram untuk menentukan banyak rute yang berbeda yang mungkin dilalui dari A ke C. Diagram itu namanya adalah diagram pohon. Jadi dari A ke B saya bisa ikut jalur pertama, dari A ke B, atau saya bisa ikut jalur kedua. Kemudian kalau saya ikut jalur pertama dari A ke B, saya bisa ikut jalur pertama dari B ke C, atau jalur kedua dari B ke C, atau jalur ketiga dari B ke C. Kalau saya ikut jalur kedua dari A ke B, hal yang sama, saya bisa ikut jalur pertama dari B ke C, kedua dari B ke C, ketiga dari B ke C. Oke. Nah, ini nama jalurnya jalur 1. Maaf. Dari jalur 1, ini adalah jalur 2, ini jalur 1, tapi ini dari B ke C, jalur 2, ini jalur 3, ini jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Nah, berapa total jalur yang bisa dilalui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 6 jalur. Jadi ada 6 jalur dari A ke C. Jadi ada 6 jalur berbeda yang bisa dilalui dari A ke C. Oke. Nah, ini 6 jalur adalah 6 jalur yang berbeda. Sekarang mari kita lihat contoh kedua ini. Ini dengan berapa cara yang berbeda R buah bola yang berbeda dapat diletakkan ke dalam N buah kotak yang berbeda. Asumsikan sebuah kotak mampu menampung semua bola. Jadi dalam hal ini bisa saja semua bola itu kita masukkan ke dalam satu kotak, atau kita bagi-bagi dia ke dalam N kotak yang kita punya. Oke. Nah, ini juga sederhana ya. Nah, oleh karena itu dalam kotak pertama bola pertama itu
Kita ambil bola pertama, bukan kotak pertama, tapi bola pertama ini dapat kita letakkan ke dalam salah satu kotak. Karena ada n kotak, berarti untuk meletakkan bola pertama itu ada n cara. Oke. Kemudian bola kedua. Bola kedua, karena satu kotak itu mampu menampung semua bola, berarti kita bisa pilih di antara n kotak ini di mana bola kedua itu bisa diletakkan. Berarti ada n cara lagi. Jadi kalau dengan bola pertama ada n cara, kemudian dari bola kedua ada n cara, tentu total caranya hingga bola kedua adalah n kali n. Oke. Begitu juga dengan bola ketiga. Kita bisa letakkan dia di mana saja. Dan oleh karena itu ada n cara lagi, kali dengan n lagi. Dan seterusnya sampai bola terakhir, yaitu bola ke R. Bola ke R, karena satu kotak itu mampu menampung semua bola, berarti bisa juga n cara. Ya. Nah, berapa buah n-nya ini? N kali n kali n kali n. Berapa kali kita mengali-ngalikan n ini? Totalnya tentu ada sebanyak bola. Jadi ini totalnya semua ini ada sebanyak R buah ini kita mengalikannya. Nah, oleh karena itu berapa banyak caranya? Banyak caranya adalah n pangkat R cara. Oke. Nah, ini adalah dua contoh bagaimana kita melakukan counting. Nah, seperti saya jelaskan di awal, ada dua konsep besar yang harus kita ketahui dalam melakukan counting. Yang pertama itu disebut dengan nama permutasi, dan yang kedua disebut dengan nama kombinasi. Dan pada video ini kita akan fokus kepada permutasi. Kita lihat pengertian permutasi. Nah, dalam permutasi, misalkan kita memiliki objek yang berbeda dan ingin menyusun. Lihat, kata kuncinya adalah menyusun untuk permutasi ini. Jadi kita memiliki n objek yang berbeda dan ingin menyusun mereka, dan ingin menyusun R dari objek-objek ini pada satu garis. Jadi kita ada punya n objek dan kita ingin menyusun dia. Dan dari n itu sebagian atau semua dari n itu, katakanlah R dari objek-objek itu, R bisa jadi sama dengan n, dan kita ingin menyusun R objek ini pada satu garis. Nah, karena terdapat n cara untuk memilih objek pertama, jadi objek pertama itu terdapat n cara. Objek kedua, karena dia harus berbeda, ya, susunannya harus berbeda, oke. Maka untuk objek kedua tentu hanya akan ada n kurang satu cara untuk memilih objek kedua yang akan kita letakkan di dalam satu garis itu. Dan terakhir akan ada n kurang r tambah satu cara untuk memilih objek ke r. Nah, berdasarkan prinsip counting yang kita pelajari di atas, nah, rumus dari permutasi itu adalah, jadi kalau kita memiliki n objek yang berbeda dan ingin menyusun r dari objek-objek ini pada satu garis, maka banyak susunan atau banyak cara yang akan kita dapati itu, ini rumusnya. Ini adalah n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Nah, lambang dari permutasi itu adalah P, dan ini lambangnya n permutasi r. Itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Dan ini prinsip counting yang tadi baru saja saya jelaskan dengan contoh R buah bola yang akan kita letakkan ke dalam n buah kotak. Nah, ini dia. Jadi ini bola pertama, bisa saya taruh ke dalam bisa saya taruh di dalam n cara, yang kedua dengan n kurang satu cara, yang ketiga dengan n kurang dua cara, dan selanjutnya sampai n kurang r tambah satu cara. Kenapa dia berkurang satu-satu? Karena susunannya harus berbeda. Nah, kita lihat contoh selanjutnya untuk permutasi. Contoh 1. Hitung banyaknya pengaturan atau permutasi berbeda di mana masing-masing terdiri dua huruf yang dibentuk dari 4 huruf, gitu. Oke. Jadi apa 4 huruf itu? Huruf A, B, C, D. Nah, kita asumsikan ini
terserahlah. Ya. Hitung banyaknya pengaturan atau permutasi berbeda di mana masing-masing terdiri dari 2 huruf yang dapat dibentuk dari 4 huruf A, B, C, D. Jadi kita akan menyusun mereka ke dalam, katakanlah kita buat 2 kotak di sini. Kita susun mereka ke dalam 2 kotak, ya. Kita susun mereka ke dalam 2 kotak karena dia bilang hitung banyak pengaturan atau permutasi berbeda di mana masing-masing terdiri dari 2 huruf yang dapat dibentuk dari 4 huruf A, B, C, D. Di susunannya 2 huruf. Oleh karena itu, posisi pertama itu bisa diisi oleh huruf A, huruf B, huruf C, atau huruf D. Berarti ada 4 pilihan. Berarti di sini ada 4 pilihan. Oke. Karena dia harus berbeda, 1 sudah saya pakai untuk di posisi pertama. Bisa jadi A, atau B, atau C, atau D. Di sisanya tinggal berapa? Tinggal 3 lagi pilihan saya. Oleh karena itu banyak susunannya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau menggunakan permutasi, ini sama saja dengan 4P2. Oke, 4 permutasi 2 gitu. Dan ini sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial, dan ini hasilnya akan sama dengan 12. Oke, saya asumsikan kalau semuanya paham apa itu 4 faktorial gitu. Jadi saya ulang sedikit saja. 4 faktorial ini artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Kita lihat contoh selanjutnya. Berapa banyak carakah 5 kelereng dengan warna yang berbeda dapat disusun dalam satu baris. Berapa banyak carakah 5 kelereng dengan warna yang berbeda dapat disusun dalam satu baris. Kita lihat, ini tidak ada batasan ya, berarti kelima-limanya harus kita susun. Jadi berarti ini gampang sekali, berarti ini adalah 5P5 ya. Ini sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 5 faktorial. Berarti ini adalah 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Dan ingat 0 faktorial adalah 1, dan ini sama dengan 5 faktorial, dan 5 faktorial adalah 120. Atau kalau ingin kita detailkan dia, kita tidak langsung masuk kepada rumus permutasi. Coba kita cari apakah kita akan mendapatkan angka yang sama 120. Jadi berapa banyak carakah 5 kelereng dengan warna yang berbeda dapat disusun dalam satu baris. Oke. Posisi pertama, saya bisa memilih 5 kelereng. Oke. Saya taruh 1. Taruh 1, berarti selanjutnya pilihan saya tinggal 4 kelereng saja lagi. Saya taruh itu. Kemudian untuk posisi ketiga, pilihan saya tinggal 3 kelereng. Posisi kedua tinggal 2 kelereng. Posisi terakhir tinggal 1 kelereng. Berarti ini sama saja dengan 5 faktorial, ini sama dengan 120. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Pada saat saya mau menyusun itu, saya punya 5 kelereng. Dari 5 ini saya bisa pilih 1, saya taruh. Karena sudah saya taruh 1, saya tinggal 4 untuk posisi kedua. Nah, salah satu dari 4 ini saya taruh. Nah, di posisi ketiga, saya tinggal 3 pilihan. Saya taruh 1. Di posisi kedua, akhirnya saya tinggal 2 pilihan. Karena sudah saya taruh 1 tadi untuk posisi ketiga. Dan terakhir, untuk posisi pertama, saya hanya tinggal 1 pilihan, dan itu satu-satunya. Saya taruh kelereng terakhir itu. Maka caranya ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara. Dan itu sama dengan 120 cara. Oke. Lihat contoh selanjutnya. Ada 4 buku matematika yang berbeda. Jadi ada 4 buku matematika yang berbeda. 6 buku fisika yang berbeda. Dan 2 buku kimia yang berbeda. Dan kita ingin menyusun mereka pada sebuah rak. Berapa banyak susunan yang berbeda jika A.
buku-buku untuk subjek yang sama harus disusun bersama. Hanya buku matematika saja yang harus disusun bersama. Oke. Lihat, buku-buku untuk subjek yang berbeda, buku-buku untuk subjek yang sama harus disusun bersama. Kita punya 3 subjek, matematik, fisika, dan kimia. Oke, untuk kelompok ini saja, kelompok matematika, kelompok fisika, kelompok kimia, ada berapa susunan yang mungkin kita buat? Untuk kelompok saja dulu. Untuk kelompok mata pelajaran, MP, mata pelajaran. Okay. Berapa susunan bisa kita buat? Saya bisa buat, jadi untuk posisi pertama, untuk posisi kumpulan pertama ada 3 pilihan. Bisa fisika, kimia, atau matematik. Untuk posisi kedua, pilihan saya hanya tinggal 2 kelompok, karena 1 kelompok sudah saya pakai untuk posisi pertama. Dan terakhir, saya hanya tinggal 1 pilihan saja lagi. Nah, oleh karena itu ini jadi 6 cara. Jadi ini untuk kelompok mata pelajaran. Nah, sekarang di dalam kelompok mata pelajaran itu ada beberapa buku. Untuk matematik ada 4 buku, untuk fisika ada 6 buku, dan untuk kimia ada 2 buku. Oke. Nah, sekarang kita lihat banyak susunannya. Untuk matematik saja berapa banyak susunan? 6. Ya. Matematik ada 4 buku. Berapa susunan yang mungkin saya buat? Berarti ada posisi pertama untuk matematik di dalam kelompok matematik saja ada 4. Ini 3. Selanjutnya akan ada 2 pilihan, kemudian 1 pilihan. Ini untuk kelompok matematik saja dulu. Oke. Kemudian untuk kelompok fisika berarti ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dalam kelompok kimia saja ada 2 buku. Berarti untuk posisi pertama dalam kelompok kimia ada 2 pilihan, kemudian yang terakhir ada 1 pilihan. Oke. Jadi ini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial. Dan ini sama dengan 6 faktorial. Ini sama dengan 2 faktorial. Nah, kalau saya pakai notasi permutasi, ini kan jadi 4P4. Oke. Ini akan jadi 6, ini sama dengan 6P6. Ini sama dengan 2P2. Oke. Nah, sekarang berapa total susunannya yang mungkin saya buat? Untuk semuanya, untuk menjawab pertanyaan A, buku-buku untuk subjek yang sama harus disusun bersama. Dan oleh karena itu jawabannya adalah 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali 2 faktorial. Dan jangan lupa ini adalah 3 faktorial untuk buku yang kita kelompok-kelompokkan gitu. Ini harus saya kali dengan 2 faktorial. Dan ini hasilnya adalah 207.360 cara. Oke. Itu jawabannya untuk A. Nah, sekarang untuk yang B. Oke. Dan untuk menjawab pertanyaan B. Dan B ini hanya buku matematika saja yang harus disusun bersama. Berarti untuk B ini hanya ada 2 kelompok. Kelompok matematik, kelompok MTK, dan non MTK. Oke, matematik dan non matematik. Oke. Nah, yang untuk matematik saja, di dalam kelompok matematik saja itu ada berapa cara? Itu ada 4 faktorial cara ya. Sudah kita tahu di dalam kelompok matematik saja. Nah, sekarang yang kelompok non matematik berarti totalnya ada 6 fisika, kemudian 6 fisika tambah 2 kimia berarti 8. Oke. Jadi 6 fisika tambah 2 kimia total 8 ditambah
matematik. Matematik ini karena katanya hanya buku matematika saja yang harus disusun bersama. Berarti dia satu ini matematik ini. Dia jadi satu kesatuan. Jadi bukan lagi 4 ini kalau kita hitung dia bersama-sama dengan kimia dan fisika. Berarti ada dia kita hitung satu matematik yang harus bersama. Kemudian ada 6 buku fisika yang berbeda dan 2 buku kimia yang harus berbeda. Berarti 6 tambah 2 ditambah satu kelompok matematik. Berarti 6 tambah 2 tambah 1 berarti semuanya ada 9 ya. Berarti bagaimana cara kita menyusunnya? Itu jadi yang itu berarti ada 9 ya. Berarti untuk 9 itu berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dalam hal ini dia ada 9 faktorial. Oke. Nah, saya ulang lagi. Jadi kan katanya tadi hanya buku matematik saja yang harus disusun bersama. Oke, yang lain tidak harus disusun bersama. Berarti total sekarang kita punya 9 kelompok. Ya. Jadi ada 9 macam, bukan 9 kelompok, ada 9 macam sekarang. Jadi 6 macam fisika, 2 kimia, dan 1 matematik. Karena yang matematik ini hanya mereka yang harus disusun bersama. Oleh karena itu cara penyusunannya adalah 9 faktorial. Dan ingat lagi, ya. Sekarang dia terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu kelompok matematik dan kelompok non matematik. Berarti ada dua kelompok besar di sini, kelompok matematik dan kelompok matematik dan kelompok non matematik. Nah, berapa susunan yang bisa kita buat untuk matematik dan non matematik? Ya tentu hanya 2 susunan. Dalam hal ini adalah 2 faktorial. Oke. Nah, berapa banyak susunan total yang bisa kita buat? Ini banyak susunan total yang bisa kita buat. Total susunan untuk yang B ya. Total susunan berbeda. Ini sama dengan 4 faktorial kali 9 faktorial dikali 2 faktorial. Dan hasilnya adalah 8709 dikali 2. 2 itu adalah dari 2 faktorial. Oke. Nah, inilah dia untuk yang jawaban yang B ini. Oke, kita lanjutkan. Saya lanjutkan pembahasannya. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Nomor 4. 5 kelereng merah, 2 kelereng putih, dan 3 kelereng biru disusun dalam satu deret. Jika kelereng yang sama tidak dapat dibedakan satu sama lain, berapa banyak susunan yang berbeda? Oke, jadi 5 kelereng merah ini tidak bisa kita bedakan satu sama lain. 2 kelereng putih ini tidak bisa kita bedakan satu sama lain. 3 kelereng biru ini tidak bisa kita bedakan satu sama lain. Nah, berapa banyak susunan berbeda yang mungkin yang bisa kita buat? Oke. 5 kelereng putih ini karena dia tidak bisa kita bedakan. 5 putih ini berarti berapa susunan ini bisa kita buat? Berarti itu 5 faktorial. Oke, itu 5 putih. Kemudian bukan 5 putih, 5 merah ya. 5 merah. Kemudian untuk 2 putih berapa susunan bisa kita buat? Karena dia tidak bisa kita bedakan ya. Berarti 2 faktorial. Kemudian kalau 3 biru, untuk 3 biru berapa susunan bisa kita buat? Itu 3 faktorial tentu saja. Ya. Jadi biru pertama, untuk posisi pertama untuk biru ada 3 pilihan, posisi kedua tinggal 2 pilihan, posisi terakhir tinggal 1 pilihan. Oke. Nah, ingat kita membuat
5 faktorial ini untuk merah, 2 faktorial untuk putih, dan 3 faktorial untuk biru ini adalah untuk kondisi di mana mereka tidak bisa kita bedakan ya. Jadi kalau mereka tidak bisa untuk kondisi di mana mereka bukan tidak bisa kita bedakan, pada kondisi mereka bisa dibedakan. Jadi kita bisa membedakan di antara 5 kelereng merah itu, sehingga untuk posisi pertama ada 5 pilihan, dan posisi kedua ada 4 pilihan, posisi ketiga ada 3 pilihan, 2 pilihan, dan 1 pilihan. Oleh karena itu ada 5 faktorial. Nah, jumlah susunan totalnya, jumlah susunan totalnya yang mungkin ada berapa kalau setiap kelereng bisa dibedakan? Kalau setiap kelereng bisa dibedakan, berapa jumlah susunan totalnya? Berarti kita ada 5 kelereng, tambah 2 kelereng, 7 kelereng, tambah 3 kelereng, 10 kelereng. Kalau semuanya bisa dibedakan, berarti totalnya ada 10 faktorial. Kalau semuanya bisa dibedakan. Kalau ini di antara mereka saja, ya, di antara merah ini bisa kita bedakan, berarti susunnya ada 5 faktorial. Di antara yang putih ini bisa kita bedakan, ada 2 faktorial berarti susunannya. Di antara yang 3 biru ini semuanya bisa kita bedakan, berarti ada 3 faktorial. Tapi kalau semuanya kita campur, kita anggap semuanya berbeda, berarti ada 5 tambah 2 tambah 3, 10, berarti ada 10 faktorial susunan yang bisa kita buat. Nah, prinsipnya 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial, nah kemudian dikali n, itu harus sama dengan 10 faktorial. Nah, sekarang apa itu n? Nah, n ini adalah susunan berbeda, banyak susunan berbeda jika kelereng dengan warna yang sama tidak dapat dibedakan. Ini dia. Berarti inilah n ini yang kita cari untuk menjawab pertanyaan 4 gitu. Jadinya 10 faktorial kalau semuanya total semua tidak bisa kita bedakan, berarti 10 faktorial. Kalau yang ini antar kelompok mereka saja, 5 faktorial merah, 2 faktorial putih, dan 3 faktorial biru. Oleh karena itu jawabannya untuk yang ini adalah untuk contoh 4 ini, jawabannya adalah 10 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Dan ini sama dengan 2520 cara. Itu dia. Nah, contoh 4 ini membawa kita kepada satu rumus umum gitu, satu rumus. Jadi secara umum banyaknya susunan yang berbeda dari n objek, di mana n1 adalah serupa, n2 adalah serupa, dan nk adalah serupa. Ini adalah n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, dan seterusnya sampai nk faktorial. Maaf, ini harusnya nk ya. Ini harusnya bukan 3, tapi harusnya ini adalah k faktorial. Nah, di mana n pembilang ini adalah jumlah dari n1 ditambah n2 dan seterusnya sampai nk. Nah, ini kan sama saja dengan contoh kita sebelumnya. Ada 5 merah, ada 2 putih, ada 3 biru. Yang mereka itu sama di antara mereka, jadi tidak bisa kita bedakan gitu. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Kita lihat contoh kelima. Contoh terakhir. Berapa banyak carakah 7 orang dapat duduk di sekeliling sebuah meja bundar jika mereka dapat duduk di mana saja? Ya, ini mejanya bundar.
Ini mejanya adalah bentuk lingkaran. Mereka dapat duduk di mana saja. Berapa cara? Nah, kalau untuk yang permutasi dalam lingkaran ini, untuk kita dudukkan orang pertama dulu, karena dia dalam bentuk lingkaran, beda dalam bentuk garis ya. Kita dudukkan orang pertama dulu. Oh maaf, saya buat agak lebih besar sedikit. Kita dudukkan orang pertama. Saya dudukkan orang pertama di sini. Oke, ini orang pertama sudah duduk di situ. Nah, dia ada 7 orang, saya dudukkan orang pertama. Sisanya ada berapa? Ada 6 orang. Nah, yang 6 orang ini, sisanya 6 orang ini bisa saya dudukkan dengan berapa cara di sini? Tentu dengan 6 cara. Sisa 6 orang bisa didudukkan dengan 6 cara. Oke. Yang 1 orang sudah saya dudukkan di sini karena ini sebuah lingkaran. Kelingkaran itu, ke dalam lingkaran ini kalau dalam susunannya itu bisa saja kalau si A kita dudukkan di sini, si B kita dudukkan di sini. Ini karena dia dalam bentuk lingkaran, berarti si A itu ada di sebelah si B. Itu juga kalau si B di sini. Berarti kalau ini si A juga ada di sebelah si B. Berarti itu satu hal yang dianggap sama gitu. Oleh karena itu maka tekniknya kita dudukkan 1 orang dulu. Sisanya sisa 1 orang, mereka semua ada 7 orang. 7 kurang 1 tinggal 6 orang. Yang 6 orang ini yang bisa kita susun dalam satu garis ini, karena satu ini sudah dipotong oleh 1 orang yang sudah kita dudukkan di sini. Berarti totalnya ada berapa? Karena orang sini sudah di sini, tidak bisa saya apa-apakan lagi, berarti totalnya ada 6 faktorial. 6 faktorial ini artinya adalah 7 kurang 1 faktorial. Oke. Dan itu ada 720 cara. Oke. Nah, contoh yang A ini membawa kita ke sini. Ini banyaknya permutasi n berbeda berlainan yang disusun melingkar adalah n kurang 1 faktorial. Jadi karena ada 7 orang, berarti 7 kurang 1 sama dengan 6 faktorial atau 720 cara. Sekarang bagaimana dengan B? Pertanyaan B. 2 orang tertentu tidak dapat duduk berdampingan satu sama lain. Ada 2 orang tertentu yang tidak dapat duduk berdampingan, jadi mereka tidak dapat duduk bersebelahan. Oke, mana caranya ini? Nah, untuk yang ini, untuk jawaban B ini, kita anggap 2 orang itu sebagai satu kesatuan. Yang 2 orang tidak dapat duduk berdampingan itu kita anggap sebagai satu kesatuan. Jadi 2 orang satu kesatuan. Kita gabung mereka dulu. Oke, berarti sisa 5 orang. Oke. Yang 5 orang ini bisa saya susun dengan 5 faktorial cara. Yang 2 orang bisa duduk dengan yang 2 orang ini, yang 2 orang kalau bisa berdampingan. Ini kalau bisa berdampingan, tapi pertanyaannya tidak dapat duduk berdampingan. Kalau bisa berdampingan ada berapa cara? Berarti 2 cara ya, berarti 2 faktorial ya. Oke. Jadi banyaknya cara pengaturan 7 orang pada sebuah meja bundar dengan 2 orang tertentu duduk bersama. Jadi kebalikan dari pertanyaan ya. Jadi saya ulang. Jadi banyaknya cara pengaturan 7 orang pada sebuah meja bundar dengan 2 orang dapat duduk bersama atau bisa duduk berdampingan. Ini kebalikan dari pertanyaan ini, karena pertanyaan ini tidak dapat duduk berdampingan. Ini hasilnya adalah, kalau yang untuk ini hasilnya adalah 5 faktorial kali 2 faktorial. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dia tidak dapat duduk berdampingan? Nah, sekarang kita gunakan hasil yang A. Totalnya berapa mereka dapat duduk bersama saja? 720 cara. Ini kan?
Ini 720 cara. Sisanya tentu yang ini. Sisanya adalah, jadi 720 dikurang 5 faktorial dikali 2 faktorial itu, dikurang 2 faktorial, dan itu sama dengan 720 dikurang 240, dan itu sama dengan 480 cara. Oke. Dan inilah jawaban untuk pertanyaan B. Jadi saya ulangi. Jadi cara yang pertama kita lakukan adalah kita anggap yang 2 orang itu bisa duduk berdampingan. Oke. Berarti totalnya karena mereka ada 7 orang, 7 kurang 2 5, berarti untuk 5 orang 5 faktorial. Yang 2 ini kalau mereka bisa duduk berdampingan berarti 2 faktorial, berarti totalnya 5 faktorial kali 2 faktorial. Dari jawaban A ada 720 cara. Nah, pada saat 2 orang tersebut tidak dapat duduk bersama, berarti caranya adalah 720 dikurang 5 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 480 cara. Saya rasa itu saja untuk permutasi. Saya ucapkan terima kasih.